saya ngeliat sepatu ini justru kayak Indonesia bakalan bikin sepatu yang lebih bagus dari ini nantinya. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ini adalah GT Academy Hustle dan ini merupakan budget model dari GT Hustle. Anda tahu sendiri kalau GT Hustle merupakan sepatu basket yang empuk, harga jualnya mahal, kemudian dia juga memiliki tampilan yang oke. Nah, sementara untuk budget modelnya ini malah mirip banget sama Nike Precision, kemudian bahan-bahannya menurut kami kurang berkualitas, tapi sekarang harga jualnya murah banget. Jadi buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, mendingan klik link yang ada di deskripsi, Anda akan langsung dibawa ke NCR Sport atau ketahui dulu reviewnya di video ini sampai selesai. Nah, seperti biasa kita bahas desain dan detailnya dulu. Ini adalah sepatu basket budget Nike dan sudah seperti biasa ya, boxnya orange, kemudian ada logo Nike-nya seperti ini. Dan kalau Anda lihat versi Academy itu kayak versi budgetnya ya. Kalau di sepatu bola juga yang Academy itu biasanya lebih murah dari yang versi standar. Di bagian dalam polos kayak gini, nggak menarik sama sekali. Kita langsung bahas sepatunya aja. Yes, sepatunya juga standar banget. Anda akan menemukan GT Academy Hustle-nya di bagian lidah aja kayak gini. Terus di bagian ini polos banget. Jadi jangan mengatakan kalau sepatu yang polos kayak gini adalah KW ya. Karena Nike standar aja tuh kalau budgetnya biasanya memang nggak ada gambar di bagian insole kayak gini. Terus di bagian lidah bagian belakang juga kosong kayak gini. Kemudian di bagian samping nih ada kayak logo GT Hustle. Dan ini logo yang mencirikan kalau sepatu ini nyaman untuk digunakan lari-larian. Sementara di bawahnya polos kayak gini. Tapi di tengahnya ada logo Nike kayak gini. Dan kita lihat hanya ada swoosh. Di dalam juga swoosh. Sisanya polos aja. Menurut kami kurang menarik sih. Jadi nilainya 6,5 aja sudah cukup dari 10. Seperti biasa kita bahas dari traksinya dulu. Jadi traksinya itu melingkar seperti ini sebenarnya kayak semi herringbone aja ya. Dan yang paling padat tuh di bagian depan. Jadi kalau Anda berhenti lurus itu nggak ada masalah. Tapi kalau berhentinya nyamping, ini bagian sini aja yang bisa Anda andalkan. Dia minimal trigger juga. Jadi buat yang sampai kayak Kyrie gitu, kalau stoppernya menekuk, ini kurang oke nih. Terus di bagian belakang juga mendapatkan pattern yang sama. Sementara di tengah ini agak polos ya. Lalu dia ada yang bolong kayak gini di tengah dan sebenarnya ini nggak ada sengkletnya. Jadi sebaiknya ini dihadirkan sengklet untuk membuat sepatu ini lebih fleksibel. Ini lebih mirip sepatu kasual atau sepatu jogging sih. Dia fleksibel banget. Dari awal penggunaan saya nggak merasa ini kayak sepatu yang proper untuk basket yang bermainnya eksplosif kayak Anda pemain profesional pakai sepatu ini. Kayaknya menurut saya mendingan budgetnya ditambahin lagi untuk membeli kayak GT K3 ataupun GT Hustle yang memang bukan budget modelnya. Saya kurang suka nih untuk traksi ya. Dan di awal penggunaan ini juga masih terasa licin. Jadi beberapa kali penggunaan masih oke. Beruntungnya yang seri ini udah XDR jadi bisa digunakan di lapangan outdoor karena lumayan kuat traksinya. Yes, itu aja. Sebenarnya untuk traksi nggak ada yang spesial dan secara keseluruhan nilainya 6,7 dari 10.
Nah, sekarang kita akan bahas bantalan dan menurut saya ini standar banget. Untuk ukuran budget model ya Anda harus terima kalau bantalannya menggunakan busa Vylan yang memang soft banget kayak gini. Sejak awal penggunaan udah terasa empuk, tapi di bagian depannya ini tipis banget. Jadi kalau bobot Anda berat kayaknya nggak rekomen deh pakai sepatu ini. Buat pemain kecil, nah ini menarik banget nih buat lari-larian, buat ke sekolah tentu akan terasa nyaman. Insole-nya standar kayak gini. Bahkan menurut kami ini malah insole sepatu lokal ya, kayak gini. Polos banget, tanpa barrier di samping-sampingnya. Kayak gini, lalu di bagian bawahnya juga terlihat kayak jahitan dan tekstil aja gitu, polos. Ini tuh di bagian belakang aja yang soft. Di bagian depan kayak mementingkan court feel dengan baik ketimbang cushioning. Jadi impact protectionnya menurut saya kurang bagus. Dan kalau Anda mendarat, ini masih goyang banget di bagian tengah sini. Saran saya sih insole-nya diganti aja sampai yang lebih proper. Bahkan kalau kita lihat ada insole yang lebih proper lagi. Dan mungkin harganya akan jauh lebih mahal dari sepatu ini insole sendiri ya. Karena ini standarnya aja insole-nya menurut saya kurang bagus. Kurang stabil. Dan kalau bobot Anda berat, ini nggak terasa sama sekali. Impact protection-nya nggak menyenangkan. Dan yang paling menyenangkan adalah ini digunakan oleh para pemain basket yang bobotnya ringan. Terus yang hobinya cuma lari-larian. Secara keseluruhan, budget model ini cushioningnya di 7 dari 10. Nah, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya cara belinya online, saya sarankan beli aja true to size. Mau kaki Anda lebar ataupun ramping, pilih true to size, kayaknya nggak bakalan ada masalah. Bahan atasnya tuh tipis, terus mudah banget break in. Jadi beberapa kali penggunaan kalau misalnya kaki Anda lebar, tentu akan langsung gampang menyesuaikan dengan kaki Anda. Sekarang kita ngomentarin soal bahan atas, dan menurut saya ini brand lokal bisa sih ngejar teknologi bahan atas yang cuman mesh tipis kayak gini. Terus kalau dibandingkan sama seri yang non budget ini jauh banget. Ini kelihatan kayak meshnya murahan banget. Lalu dia di double lagi, ada jahitan di sini biar lebih kuat, tapi nggak nolong gitu ya, kayak tampilannya jadi tetap standar aja gitu, kayak Precision, kayak GT Academy Cut. Jadi menurut saya biasa banget. Nah, sekarang kalau bicara kenyamanan, dia itu lubang ventilasinya cuma di bagian tengah lidah ke bawah sini. Jadi kalau Anda main pakai sepatu ini terus di kondisi yang panas banget, itu tuh kegerahan di bagian samping-samping sini nih. Apalagi yang ada jahitannya nih. Biasanya di awal penggunaan nih nggak terlalu nyaman. Oke, kemudian kita lihat di bagian tali, ini standar kayak gini. Malah menurut saya dari bagian lidah ke tali ini mirip sama Jamoran 1. Ya memang Jamoran 1 tuh Nike signature shoes yang budget banget sih tampilannya. Dan kualitas bahan atasnya juga mirip-mirip sih sama ini. Terus sekarang kita bahas lagi kali ya soal padding di pergelangan. Padding di pergelangannya ini lumayan oke nih. Jadi dia tuh melingkar gini dan di samping-samping serta di bagian tumit nih lumayan tebel. Lumayan oke lah ya, nyaman untuk kaki bersandar. Tapi di bagian tengah kayak gini, terus di bagian sini, ini menurut kami over fleksibel. Dan untuk menahan bobot Anda yang berat, apalagi mainnya eksplosif, ini kayaknya kurang aman nih. Bahan ini tipis banget, kayak gini. Jadi ini pure mesh, kemudian ada kulit sintetis yang menurut saya terlihat murahan di bagian sini. Dan lidah yang menurut kami standar banget, ini bisa menahan jeratan tali dengan lumayan oke. Tapi overall untuk tampilan sepatu ini kayaknya nggak bikin Anda langsung tertarik untuk membelinya saat pertama kali melihat. Ini sih ketolong dengan warna pink aja ya. Kalau warnanya hitam putih tentu nggak menarik sama sekali. Secara keseluruhan untuk bahan atas ini budget banget sih. Bahkan kayaknya brand lokal nantinya bakalan ngikutin teknologi yang kayak gini. Secara keseluruhan nilai 6,8 dari 10.
Yang terakhir kayaknya target dari para pengguna sepatu ini adalah pemain yang bobotnya ringan terus mengandalkan kecepatannya untuk lari-larian di lapangan. Karena secara keseluruhan cuman kuat di bagian telapak sini. Di bagian heel counternya lumayan oke, walaupun masih gampang ditekan-tekan. Di bagian samping ini ketolong sama yang namanya banyak banget padding di pergelangan, walaupun tipis. Tapi di bagian depan ini sebenarnya nggak ketolong ya, kayak tipis banget gini. Sepatu ini overall bobotnya ringan banget, tapi over fleksibel kayak gini, lihat ya. Ini lebih mirip kayak sepatu casual sih, dan saya ngeliat sepatu ini justru kayak Indonesia bakalan bikin sepatu yang lebih bagus dari ini nantinya. Jadi kalau Anda beli sepatu ini secara retail misalnya 1,2 juta rupiah, menurut saya masih kemahalan. Tapi kalau sudah diskon di bawah 1 juta, ini merupakan sepatu yang menarik karena bisa digunakan untuk kasual ataupun Anda yang suka lari-larian ketika di lapangan. Misalnya untuk pemula pakai sepatu ini kayaknya nggak bakalan ada masalah. Karena biasanya juga mainnya masih standar-standar aja, belum terlalu eksplosif. Karena kalau misalnya eksplosif, ini bahaya banget. Lihat deh, sepatunya kayak gini. Tanpa plat plastik, tanpa heel counter yang kencang banget, dan di bagian depan juga over fleksibel. Secara keseluruhan untuk kuncian, karena ini juga kurang stabil dan impact protectionnya tidak mantap untuk yang bobotnya berat, nilainya 6,5 dari 10. Oke, secara keseluruhan buat Anda yang suka pakai sepatu basket misalnya untuk berpergian, terus lagi mencari sepatu yang bobotnya ringan, bisa digunakan tempur di indoor maupun outdoor tanpa memikirkan keamanan ataupun tampilan yang mentereng, kayaknya GT Academy Hustle ini bisa jadi salah satu pilihan untuk Anda. Apalagi kalau misalnya harganya sudah di bawah retail, sudah di bawah 1 juta rupiah, ini menarik banget nih. Yes, jadi secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 6,9 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.